Masih bersama Pro 1 RRI, ini kanal informasi dan inspirasi pendengar RRI. Kali ini dalam komunitas bicara bersama saya Femi Sareora dan juga operator studio Budi Buku. Kita akan bersama dengan teman-teman dari M8 Nusantara. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, ini tampang-tampang rider yang luar biasa ya. Saya lihat dari balik mixer ya. Dan mendengar malam hari ini dalam komunitas bicara kita akan berbincang bersama teman-teman M8 Nusantara tentang eksplor wisata dan budaya dunia dengan motorcycle. Kita kenalan dulu nih, ini wajah-wajah asing di kota ND, apalagi di studio ya. Boleh dari sebelah kiri saya, silakan kita kenalan dulu dengan pendengar semuanya. Oke, selamat malam. Nama saya Vincent Suteja, orang Jogja, tinggal di Bekasi, kesasar di Flores. Enak ya, kesasar di Floresnya ya, dan kesasar di Pro 1 RRI ND juga. Iya. Oke, boleh di sebelahnya lebih dekat ke mic Pak, biar suaranya bisa lebih kencang terdengarnya. Oke. Nama saya Richard dari Depok Jawa Barat ya. Tapi aslinya Papua. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Halo, selamat malam. Saya Malam. Chandra. Domisili saya di Jakarta, tapi asli saya dari Jambi, kota Jambi di Sumatera. Oke. Selamat malam. Malam. Nama saya Evi. Saya aslinya Jogja. Domisili saya kebetulan sama dengan tadi Pak Vincent. Kami serumah. Oke, luar biasa sekali teman-teman, ini dari berbagai daerah di Indonesia ya, kumpul di Pro 1 RRI. Kita boleh kasih tepuk tangannya dulu. Oke, malam hari ini juga saya izin panggilnya KE saja ya. Kalau di bahasa ini itu kayak artinya kakak, brother ya. Jadi panggilnya KE saja. Biar benar-benar merasa orang ND nih ya. Kalau brother, sisternya apa dong manggilnya? Mbak E gitu. Ini. Biasanya kalau orang ini panggil yang cewek itu Ine. Oh ini. Oke. Berarti ini Evi ya. Boleh. Dan mendengar kami ajak Anda boleh bergabung bersama kami ya. Silakan kirimkan pesan Anda, boleh pesan teks, boleh pesan suara di WhatsApp Pro 1 0821 38788786. Silakan mendengar ya di WhatsApp 0821 38788786, atau Anda boleh menelpon saya langsung di 0821 4451 1957 di 0821 4451 1957. Saya ingin bertanya ke Kak Vincent, Kak Richard, Kak Chandra dan juga ini Evi nih. Kenapa punya namanya M8 Nusantara nih? Oke. Kenapa namanya M8 Nusantara? M itu kan kami memang seneng kelompok ini memang seneng motoran. Jadi M dari motor. Kemudian itu sebetulnya bukan 8. Itu tuh roda 2 tapi dibikin vertikal menjadi angka 8. Oke. Kalau Nusantara, nah kami kan orang Indonesia ya. Indonesia itu kan Nusantara dan kami memakai M8 Nusantara itu sebelum ada IKN. Jadi memang sudah ada. Iya. Ya, saya bangga sebagai orang Indonesia. Oke. Jadi ini filosofinya gitu ya, karena dari sama-sama pencinta motor, kemudian sering berkeliling, jadi rodanya berputar terus ya, dan juga sama-sama dari berbagai daerah di Nusantara. Dan mendengar ya, ini sebenarnya sobat M8 ya, biasa disapa ya. Oke, pendengar dan juga sobat M8, ini teman-teman dari M8 Nusantara sering melakukan perjalanan ya, mengelilingi berbagai daerah di Indonesia, keliling Indonesia dengan motor, bahkan pernah keliling ASEAN ya, dan sambil melihat bagaimana budaya dan juga kehidupan setempat masyarakat lokal. Nah, saya ingin tanya dulu nih ke Pak Rika, ke Kak Erika, kemudian nanti dilanjutkan Kak Chandra dan Kak Evi. Kenapa nih senang bermotor ya? Ini juga kalau bisa kita bilang olahraga yang bukan olahraga, hobi ya. Hobi yang cukup ekstrim juga karena berkeliling ke berbagai daerah yang belum tahu juga nih seluk-beluknya, belum tahu juga medannya. Kenapa memilih untuk itu? Sebenarnya hobi. Boleh lebih dekat Kak. Nah, Motoran itu hobi. Selain hobi apa ya? Untuk mentransferkan skill kita, ya kan? Jadi dari hobi itulah kita bisa bertemu dengan banyak orang. Kita bisa tahu culture, ya, budaya, ya.
Itu intinya. Hobi dan culture yang kita lihat ketika kita, misalnya, kenapa kita harus ke Flores? Flores itu sesuatu yang lebih ya. Artinya ketika kita datang dengan sambutan dari warga atau masyarakat yang kita temukan bertemu di jalan dan lain sebagainya. Jadi satu culture yang kita lihat di Flores ini sangat-sangat membuat kita rindu untuk datang lagi ke Flores. Oke, mantap. Hobi kemudian ingin mengetahui banyak tentang culture daerah setempat ya. Kalau Kak Chandra, kenapa nih? Ya, sebenarnya betul sekali yang diutarakan Kak Richard tadi. Jadi kenapa kami suka motoran itu karena memang awalnya itu kami masing-masing mempunyai seperti kesenangan ya di sela-sela waktu sibuk kami di Jakarta begitu. Jadi bagaimana kami ingin melepaskan keinginan kami melakukan hobi dengan cara apa ya, dengan salah satunya dengan cara bermotoran ini. Dengan bermotoran kami bisa mendapatkan perasaan puas ya seperti itu, puas, kemudian juga freedom atau merdeka ya di dalam hati seperti itu ya, merdeka dalam hati di sela-sela kesibukan kami gitu. Begitu Kak Femi. Oke. Kalau ini Evi, ini the one and only woman ya yang ada dalam M8 Nusantara, ataukah memang yang karena baru ikut yang kesini saja, atau yang sendiri saja perempuan di M8 Nusantara ini? Sebentar, kayaknya balik lagi pertanyaan yang tadi dulu ya. Satu-satu dong. Karena yang tadi aja saya lupa pertanyaannya, bisa tolong diulangi. Kenapa ikut dalam ini komunitas motor gini nih, hobi untuk traveling menggunakan motor keliling berbagai daerah? Ya, nomor satu tadi udah pada bilang hobi ya. Hobi, namanya hobi itu kadang-kadang juga apa ya, nggak rasional ya. Namanya juga seneng ya dikerjain ya. Jadi dan kalau kita ngelihat kan kita di daerah Jabotabek ya, itu kalau naik motor kan nggak begitu macet yang jelas ya. Kita selalu mencoba keluar dari Pulau Jawa karena Pulau Jawa itu juga padat sekali. Jadi kita biasanya ke timur, dan setelah kita bolak-balik ke Flores juga, terus kita mikir yuk kita kayak tadi disampaikan, kita keliling Indonesia, kemudian keliling Asia Tenggara. Memang sangat menyenangkan naik motor itu. Kenapa wanita naik motor? Karena motor itu gak ada jenis kelaminnya ya. Karena genre ya. Iya, siapapun bisa gitu ya. Oke. Tapi semua perempuan bisa naik motor, tapi tidak semua perempuan bisa jelajah keliling Indonesia ya. Kalau ada kemauan bisa. Bisa ya. Berarti saya juga bisa nanti ya. Oh, bisa dong. Oke. Nah ini ke daerah mana saja nih teman-teman? Ini Evi, kemudian Kak Vincent, Kak Richard, dan Kak Chandra sudah keliling selama ini, dan apa hal yang paling mengenakan ya, yang paling bikin freedom dalam hati ketika menjelajahi daerah-daerah itu? Oke, sudah pertanyaan pertama kan sudah kemana saja. Kami sudah keliling Indonesia 7 bulan baru selesai dengan sepeda motor. Dan jadi sudah kemana-mana ya. Pertanyaannya kan luas banget ya, sudah kemana-mana. Hal yang paling mungkin menyenangkan, hal yang paling menyenangkan adalah kalau ketemu daerah yang kami belum pernah masuk, dan di situ terjadi proses bisa berkomunikasi, berrelasi dengan warga lokal, dan belajar cara mereka hidup. Karena itu yang beda. Kalau di Jakarta ya saya tahu caranya seperti apa, tapi kalau di daerah itu sudah beda banget. Nah itu yang paling menarik. Itu yang membuat saya kembali lagi dan lagi ke Flores. Oke. Karena cara hidup Anda unik. Oke. Berarti yang terkesan ini Flores ya? Iya. Oke. Kalau Ibu Evi, Kak Evi ini yang serumah, yang serumah. Yang serumah apakah juga sama ataukah beda nih pemikirannya tentang daerah-daerah mana yang mungkin nyentuh di hati, ngena di hati? Kalau tadi kata Kak Vincent ini Flores ya, berarti 9 kabupaten ini semua sudah ditelusuri. Sudah. Oke. Kalau ini bagaimana nih? Ini Evi. Tadi apa soal Flores ya, apakah itu yang paling menyenangkan? Kan kita harus sepakat ya, satu rumah nanti ribut. Saya bertanya karena serumah ya ikut-ikut saja lah ya, tidak ya? Masa kalau satu suka ke kiri, satu ke kanan, nanti tidak klop ya, nanti nggak akur. Jadi kita harus bareng terus. Tapi memang kita sepakat Flores tuh kalau di Indonesia tuh paling
paling berkesan lah ya. Oke. Makanya bisa dibilang kita udah ini yang ke-7 kali kami ke Flores. Kalau ada nanya nggak bosan? Ya enggak lah, sini jadi punya banyak saudara nih, ada Bang Katib ini namanya panjang saya lupa. Andar. Terlalu panjang nih saya. Ya gitu. Jadi di sini tuh saudaranya jadi banyak. Di setiap kota kita berhenti, jadi pertamanya kenal biasa ya, lama-lama jadi saudara. Gitu. Jadi apalagi nih sama beliau-beliau ini yang di sini sangat menyenangkan. Oke, kalau kayak Chandra bagaimana? Adakah pengalaman yang berbeda? Ini bukan berarti saya duduk sebelah Bang Andar dan depan Bang Katib saya jawab Flores ya. Tapi memang Flores itu sangat berkesan buat saya pribadi. Ya. Jadi selain alamnya indah, kita bermotoran di sini, saya merasa seperti warganya juga menyambut kedatangan kita dengan hangat. Jadi memang budaya ketimuran itu sangat kental sekali di sini. Satu hal yang unik yang kami rasakan selama riding di Flores yaitu sepanjang perjalanan di mana ada anak kecil di pinggir jalan, mereka selalu ini ya mengulurkan tangannya ingin memberikan high five ya. Dan itu selalu kita coba, tapi ketika kecepatan tinggi itu sakit juga ternyata di tangan. Jadi antara kita, ayo siapa yang mau high five gitu. Selalu yang mau high five ngerem dulu gitu. Karena sakit. Ya itu perasaan diterima oleh warga sini tuh luar biasa. Meskipun tidak kenal ya. Iya. Bahkan kalau teman-teman dalam kelompok kalau lewat gitu riding kan ini menjadi sebuah hal yang luar biasa, akan didadahin gitu ya. Akan ditepuk tangan, disorak-sorakin ya. Oke. Kalau Kak Richard bagaimana? Apakah sama dengan Flores ataukah mungkin ke daerah sendiri Papua, arah timur juga soalnya nih? Atau bagaimana Kak Richard? Sebenarnya kita tuh sudah touring kemana aja ya. Misalnya contohnya kita udah ke Sumatera. Ya. Tapi ketika kita meeting misalnya, terus Pak Vincent atau Bu Evi menyampaikan, ini ada pilihan, mau ke Sumatera, mau ke Flores, atau mau ke Sulawesi. Pilihan yang pertama jatuhnya, ayo Flores. Ya betul. Karena ada sesuatu yang membuat kita tertarik ya. Ya seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Chandra ya. Jadi sesuatu yang membuat kita kangen di sini. Itu aja sih dari saya. Ini kalau sekali ridingnya selalu berempat ini ataukah ada teman-teman lain yang ikut bergabung atau seperti apa? Tergantung ya, siapa yang waktu itu bisa ya. Kadang-kadang kita cuma berdua, kadang siapa lagi yang bisa. Kebetulan sekarang berempat yang bisa. Oke, berarti ini 7 bulanan ini non-stop ridingnya ya Kak Vincent? Dari daerah mana saja awalnya dulu? Kita mulai dari depan rumah saya di Bekasi. Di halaman depan ya? Betul. Memang tujuannya itu keliling. Oke. Masuk akal ya, masuk akal. Jadi dari halaman depan rumah saya, pokoknya ke timur terus. Jadi ke timur, ini pas tengah-tengah pandemi waktu itu ya. Tengah-tengah pandemi kita ke timur ya, mulai Jawa Timur, Madura, terus sampai ke Flores, sampai Larantuka, nyebrang ke mana pulaunya Timor, ke Kupang. Terus dari daerah situ waktu itu kan kita tidak bisa masuk ke timur ya. Kita balik lagi terus ke Rote, terus Sumba. Nah, pokoknya timur lagi, Sulawesi, ke Papua, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan, Sumatera. Balik lagi Sumatera mulai dari titik nol ke Jakarta lagi, ke Bekasi. Jadi benar-benar muter sampai halaman rumah lagi. Sampai halaman depan rumah lagi. Masuk keluar halaman rumah ya. Betul, gitu ya. Titiknya sama startnya, sama ini. Baik, saya bacakan dulu ada yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 nih Kak ya. Selamat malam untuk semua teman-teman yang hadir di studio malam. Ini dengan Andra yang ada di seputaran Woloare. Saya mau bertanya kepada teman-teman yang hadir dan sumber malam hari ini. Ketika touring seperti itu, apa hal-hal yang tidak terlupakan atau mungkin hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi yang bikin panik nih ketika dalam perjalanan? Terima kasih. Oke, silakan jawab nih. Dari Andra di Woloare. Hal-hal yang tidak terlupakan saja dulu, mungkin tambahin nanti. Hal-hal yang tidak terlupakan di Indonesia itu lebih tidak berisiko dibanding di luar negeri. Karena di sini kan bahasanya nyambung. Kalaupun kesulitan itu pasti ada pertolongan, ya. Tapi kalau di luar negeri, kalau namanya kami pernah motor kami bermasalah di gunung di Laos, dan itu tidak ada bahasa yang tahu,
sinyal handphone tidak ada, dan mikirnya bagaimana survive. Itu sangat berkesan dalam pengertian ya kalau masalahnya besar ya sangat berkesan. Tapi kalau di Indonesia relatif lebih mudah. Tidak ada kendala berarti misalnya ketika riding bersama teman-teman selama ini atau selama 7 bulanan inilah yang terakhir nih. Ya, saya rasa tidak ada kendala yang berarti selama preparation itu apa sih? Persiapannya matang, itu bisa meminimumkan kendala. Tapi kalau mau touring jauh terus, udah gimana nanti? Apalagi ini Flores, ya bermasalah nanti. Dengan gunung lembah yang tidak jelas-jelas juga ada nanti ya. Belok ke kiri ini sudah jurang nih. Sebelahnya laut. Oke. Kalau Kak Evi atau Kak Chandra ada pengalaman? Kalau saya terakhir ke Flores sebetulnya November tahun kemarin. Jadi baru saja. Belum sampai setahun ya? Baru berapa bulan ya. Iya. Tapi itu berkesannya karena tiba-tiba motor saya rusak. Nah itu jadi terpaksa putar balik. Kita tarik dulu motornya itu. Jadi yang selalu di jalan yang resiko yang sering kadang bikin gimana ya, itu kan tapi risiko ya, itu kendaraan kita rusak. Tapi juga pernah pas kita rombongan ya rame-rame ada accident ya. Nah itu yang menurut kami ada agak yang bikin deg-degan juga gitu ya. Ada yang sampai 2 orang jatuh gitu. Itu yang bikin biar sesiap apapun tetap kalau itu terjadi kan ya namanya panik pasti ya. Gitu ya. Tapi selama ini masih cukup baik kita atasi. Dan mendengar RNI dimanapun Anda berada, untuk informasi FYI, Kak Vincent dan ini Evi ini adalah suami istri yang satu rumah ya. Yang juga punya hobi yang sama nih. Ini memang masing-masing kendarai motor sendiri atau boncengan? Sendiri-sendiri. Masing-masing ya? Sendiri-sendiri. Dia nggak mau dibonceng. Mending nggak pergi dia nanti. Enakan dia, malah saya dibonceng tuh paling nggak enak sedunia. Ngantuk ya? Sakit semua badan dan ngantuk. Jadi mending nggak sendiri. Baik, kalau Kak Chandra bagaimana? Adakah pengalamannya? Iya, kalau menurut saya pribadi ya, kalau semua kendala teknis itu namanya teknis pasti bisa diatasi ya seperti itu. Nah kalau buat saya pribadi kendala yang sulit buat saya atasi itu kendala biologis ya, karena kita selama riding ini kan kita riding dari pagi biasa sampai sore. Jadi buat kita itu ada jam-jam rawan ya, rawan ngantuk gitu. Nah itu biasanya terjadi antara jam 1 sampai jam 2 setelah makan siang. Itu rasanya mata berat sekali. Itu buat saya merupakan kendala biologis yang saya harus tangani sendiri gitu tanpa bisa teman-teman membantu seperti itu. Nah, ya biasanya saya akan gigit lidah saya sendiri untuk menghilangkan rasa ngantuk itu gitu. Seperti itu Kak Fema ya. Jadi lebih kepada ketika ini ya jam-jam tidur gitu ya, jam-jam rawan yang susah gitu ya. Iya. Kalau Kak Richard bagaimana? Ya kalau dari saya sih tadi sudah disampaikan, ngantuk iya. Ya bagaimana kita manage ya, bagaimana kita ngatur, ya kan? Dari mungkin cara asupan kita, makan kita gimana. Jadi kita ngatur juga pola tidur kita ketika kita touring, sehingga ketika kita riding gitu, kita mengendarai kendaraan ya, kita terhindar dari hal-hal yang seperti yang tadi disampaikan, ngantuk. Itu contoh ngantuk. Kalau kendala lain sih teknis. Teknis itu kan nggak bisa kita tebak ya. Tapi bagaimana caranya kalau dari awal kita udah persiapan matang, pasti kita bisa tahu kondisi motor kita sendiri. Itu yang paling penting. Tapi kalau seorang rider, yang paling terpenting adalah si ridernya itu sendiri, ya kan? Jadi kalau kondisi motornya fit tapi ridernya nggak fit, ya berarti nggak bisa untuk riding dengan enjoy gitu. Tidak klop ya? Tidak klop. Oke, nah kalau selama ini ketika Bentar, saya boleh nambahin sesuatu boleh, soal kendala itu ya. Ini saya berbicara mewakili banyak banget rider laki-laki. Yang paling sulit dalam riding itu adalah minta izin istri. Nah, saya mengajukan solusi ya, dan sudah saya kerjakan. Saya bawa yang memberi izin. Jadi saya tidak punya masalah lagi. Tapi itu atas nama rider memang itu kendala besar itu. Karena berbulan-bulan ya, bisa bertahun juga. Untung hobinya sama nih Kak ya.
Nah, kalau ketika riding nih, biasanya waktunya gitu untuk istirahat ataukah ketika malam hari diputuskan misalnya untuk nginep di sini atau di sini itu seperti apa aturannya? Yang biasanya teman-teman dari M8 Nusantara lakukan. Kalau dulu awal-awal kita riding jauh ya, dulu kan lumayan rombongan agak panjang. Namanya juga masih belajar ya, itu masih jadwal berantakan banget ya. Kita belum tahu mengatur pace kita ya supaya kita bisa riding terus setiap hari. Tapi setelah kita semakin sering riding tuh kita menemukan formula lah kira-kira yang cocok buat kita. Mungkin buat yang lain nggak pas, tapi buat kita tuh paling cocok. Jadi kalau kita riding tuh seperti orang berangkat kerja aja. Pagi berangkat, jalan, sore sampai tujuan berikutnya. Jadi kan ya kayak orang kerja ya begitulah ya rasanya ya. Nah, itu bisa kita lakukan terus-menerus. Dengan formula juga adalah 3-1 ya. Jadi 3 hari riding, 1 hari istirahat. Nah, dengan itu kita bisa jalan lumayan ya. Lumayan jauh sampai berbulan-bulan. Jadi kan sering tuh pertanyaan, kok kuat ya berbulan-bulan di jalan? Nah, itu karena dengan kayak mindset kami kayak orang jalan aja, berangkat kerja, berangkat pagi, pulang sore. Terus apalagi malam tuh kalau di tempat baru itu tuh happy banget, banyak yang unik, ketemu orang lain, kita ngobrol, itu pengalaman yang mengesankan sekali. Berarti ketika riding itu di tempat yang dituju, kalau sudah sampai gitu, sudah tiba, berarti istirahatnya di situ, bermalamnya di situ. Iya dong. Oke. Masa di mana? Sama tahu di tempat mana gitu ya. Soalnya kadang-kadang rider itu kan tidak tertebak ya biasanya. Nah, kalau kami cenderung memang dari awal sudah dibuat planning yang cukup matang ya, supaya ya tadi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jangan sampai baru rencananya misalnya 2 minggu, baru 4 hari sudah pada kolaps nggak kuat. Nah, jadi kita atur supaya semua juga bisa riding dengan nyaman dan tetap enak, aman, nyaman dan menyenangkan. Menikmati ya jalan jauh-jauh, pegal-pegal terus udah nikmat sama saja bohong ya. Nah, persiapan yang sering dilakukan nih atau yang harusnya dilakukan oleh seorang rider itu apa? Nomor 1 skillnya dong. Nomor 1 motor. Ya. Iya. Rider nggak ada motor ya ngapain ya. Jadi jenis apapun masing-masing punya pilihannya masing-masing. Yang nomor 2 ya pasti tadi kan motornya dan orangnya. Orangnya ya skillnya harus cukup untuk melewati jalur yang akan ditempuh. Dan kalau kita sih bisa akui Flores ini ya itu another level ya. Kalau di Jawa kan masih lurus. Tantangannya beda lah ya. Dan kami bisa dibilang tuh banyak belajar banget di Flores ini. Apalagi ini Bang Katib tuh aduh memang juaranya di jalanan Flores ya, memang beda banget. Orang Flores. Nah, itu dia. Lahir udah bisa nikung dia. Anak nikung jalan ya, jangan lain ya. Akam sih. Itu jadi tidak kita temukan di tempat lain. Jadi awal pertama kali kita bawa motor di Flores itu belum bisa cornering gitu ya, jadi nikung tuh waduh, jadi speednya cuma ngerem terus gitu karena panik lihat jalan. Tapi setelah berkali-kali ya masa nggak pinter-pinter sih kira-kira gitu ya, tapi lumayan sekarang. Jadi Flores itu tempat kita belajar, salah satunya ya belajar riding. Kalau Kak Chandra mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh ini Evi, mungkin untuk persiapannya. Biasanya kan kalau kita jalan jauh tuh kan, kalau ini pengalaman yang hanya naik motor ke tetangga sebelah nih, misalnya ke kabupaten sebelah, biasanya dengan selain makanan yang diperlukan, kemudian obat-obatan gitu. Nah, kalau teman-teman seperti apa? Karena ini 7 bulanan ya sudah jalan ya, ini cukup lama nih. Ya, mungkin untuk melengkapi ya info dari Bu Evi izin. Yang pertama kan tadi Bu Evi menyampaikan bahwa yang pertama adalah motornya, yang kedua orangnya. Nah, yang ketiga ini izinnya yang disampaikan Pak Vincent tadi. Nah, ini izin istri ya. Untuk saya pribadi emang untuk mendapatkan izin ini butuh trik-trik khusus gitu. Jadi nggak bisa malam ini mengajukan izin, besok riding nggak bisa, sudah pasti ditolak. Jadi saya harus cari waktu yang pas mengajukan izin dan juga upeti yang pas gitu kan istri. Soalnya saya belum bisa satu level dengan Pak Vincent mengajak pemberi izinnya touring, belum bisa. Berarti gratifikasi riding ya? Seperti itu kurang lebih. Pak Rizal hal yang sama atau ada yang berbeda? Sama ya? Sama persis. Baik. Kita ke penanya lagi nih, sudah ada yang bergabung kembali. Saya bacakan dari Tasya yang ada di seputaran Wolowona. Selamat malam untuk KE dan Ines semua. Malam hari ini luar biasa ya bisa mendengarkan pengalaman. Namun saya ingin tahu nih dari Kak Evi,
Nah Kak Evi ini kan sebagai seorang perempuan nih. Nah kemudian ketika riding ya, kebanyakan orang meragukan skillnya biasanya kalau perempuan itu dianggap lemah dan lain sebagainya. Nah gimana nih Kak Evi menanggapi hal ini untuk mematahkan anggapan-anggapan itu? Silakan dari Tasya di Malawana. Malam Tasya. Jadi kalau dibilang perempuan tuh lemah, mungkin fisiknya ya lemah ya. Sebetulnya nggak lemah ya, tapi sedikit lebih lemah dibanding laki-laki secara fisik. Tapi mental kan belum tentu ya. Ya, kalau mau mematahkan sebenarnya nggak perlu dipatahin ya. Itu kan pikiran orang, pikiran saya sendiri ya. Kalau saya yakin saya bisa ya udah kerjain aja. Oke. Jadi tidak perlu membuktikan ke siapapun. Kalau kita senang kita kerjakan. Oke. Iya. Ini sudah sampai 7 kali ke Flores, sudah patah berkeping-keping ya harusnya ya. Ini 7 kali ini tidak gampang ya. Oke. Mungkin untuk menambahkan tadi menambahkan informasi Bu Evi tadi, sebagai informasi bahwa motor Bu Evi ini besar-besar semua gitu. Jadi kalau dibilang lemah ya enggak juga gitu loh, kan motornya juga berat gitu. Bawanya Ini butuh skill setipis khusus. sama motornya ya. Oh, beda-beda. Beda-beda ya. Dan setiap ke Flores biasanya ya itu beda lagi. Kadang-kadang iseng aja ya, pingin nyobain ini gitu ya. Nggak selalu sih, tapi kita biasanya memang besar-besar motornya. Oke, biasanya ada latihan tertentu misalnya ketika ke daerah ini dengan teman-teman bersama gitu, ataukah memang ini sudah punya skill nih, tinggal kita gas aja lah, tarik gas aman gitu, atau gimana nih Kak Vincent? Tidak pernah ada yang namanya sudah biasa ya. Jadi meskipun kami sudah sering riding bersama-sama, cukup rutin kami melakukan latihan, praktis, terutama yang riding ya, untuk riding skill, terutama yang berkaitan dengan safety. Seperti bukan cornering ya, seperti contohnya safety itu emergency brake, kemudian slow riding itu justru riding cepat itu sedikit lebih mudah dibanding riding pelan. Coba kalau jalannya off-road pasti orang kan pelan kan jalannya. Nah, riding motor sebesar itu 250 kilo pelan, kecepatan 3 km per jam itu butuh skill sendiri. Jadi rutin kami melakukan itu karena skill kalau nggak dipakai pasti turun. Oke, berarti ada latihan intensnya ya? Ada. Oke. Dan biarpun sudah berkali-kali kita Flores, jangan pernah menganggap udah biasa kok, enggak. Kita harus selalu aware terus ya, karena namanya juga di jalan ya. Nah itu harus selalu waspada. Jangan pernah merasa bisa banget gitu loh maksudnya. Baik. Selanjutnya saya bacakan lagi yang sudah bergabung. Selamat malam Kak Femi, selamat malam semuanya. Malam dengan Aris yang ada di Kupang. Ini dari Kupang. Wow, jauh. Oke, Aris terima kasih. Ini mungkin dengar lewat streaming ini pasti nih ya. Provisiat nih untuk semua teman-teman nih M8 Nusantara yang hadir dan berbagi ceritanya. Namun saya ingin tahu nih, pernah tidak sekali waktu timbul misalnya malas untuk riding atau bosan atau merasa hal ini menjemukan, dan kalaupun ada bagaimana caranya untuk menimbulkan kembali rasa senangnya atau rasa sukanya dengan riding? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Home Pimpa dulu. Pertanyaannya apa tadi? Pernah nggak jenuh? Ya toh? Iya, pernah tidak merasa jenuh gitu ketika jenuh. riding dengan Ketika riding atau sebelum riding ya tadi pertanyaannya? Tidak dijelaskan, mungkin sekaligus aja deh, sebelum dan saat riding lah ya. Kalau di tengah riding tuh hampir ya pernah pasti, apalagi kalau sampai berbulan-bulan ya. Pasti pernah, karena nanti dorongannya menjadi udahlah pokoknya biar udah cepet selesai. Tapi yang membuat riding itu menyenangkan kan itu kan pilihan ya. Kan tidak ada orang memaksa kita untuk riding. Iya. Jadi kalau kembali ke situ, oh ya kita kerjakan lagi. Tapi pernah. Caranya mengatasi ya kembali lagi. Ini kan pilihan saya. Iya. Saya memilih untuk riding di tempat yang asing sama sekali. Suatu pilihan yang harus selesai juga. Kalau mau abort tengah jalan terus bagaimana motornya? Harus komitmen ya. Iya, riding itu suatu komitmen. Oke. Minta izin untuk riding touring itu suatu komitmen. Kuat itu. Oke, ini upetinya harus kuat ya. Boleh menambahkan? Boleh. Ya. Oke, Saya selalu menambahkan ya, bisanya nambahkan aja. Pak Vincent kasih dasarnya, saya tambahkan. Ini penyedap rasa. Iya, betul. Jadi kalau Silakan. menurut saya pribadi ya, biasanya perasaan jenuh riding itu ada ketika
kita setelah habis touring panjang gitu. Misalnya kita touring 2 minggu. Oke, pas setelah 2 minggu sampai rumah lihat motor itu, wah, aduh. Jauh deh, jauh gitu kan. Tapi namanya hobi kita riding ya. Setelah 1 minggu itu kita nggak riding, muncul lagi perasaan kangen ingin riding. Nah, seperti itu. Jadi dipisah dulu aja rider sama motornya. Kasih waktu berapa hari atau seminggu. Kasih LDR-an dulu Iya, ya. LDR-an dulu. Oke. Kak Richard sama atau Sama ya, idem. Oke. Nah, kalau dari sini dari Ende nih nanti mau kemana rencana ridingnya lagi? Dari Ende kami mau ke arah Maumere kemudian Kembai. Lombai kan arah sebelum ke Ende kan, balik lagi atau lihat arah utara? Lewat arah utara. Oke. Karena kalau ke timur kan katanya gunungnya lagi Ya benar, aktif lagi ya. erupsi ya lewat mobil laki-laki. Berarti sampai ke Maumere terus balik looping ke utara. Looping terus ke barat. Oke, baiklah. Satu lagi pertanyaan yang sudah masuk bersama kita di malam hari ini. Selamat malam untuk Pak Vincent dan semuanya di studio dari Eta di Jalan Durian. Katanya luar biasa sekali nih ya teman-teman ya, sudah hadir berbagi cerita. Apalagi saya dengar dari tadi ini banyak dari berbagai daerah ya. Nah, pernah tidak dalam kelompok ada ketidakcocokan atau ada perbedaan pendapat nih? Apalagi dalam touring ini kan harus kompak dan kerjasama nih. Nah, kalau pernah ada bagaimana nih caranya untuk meluaskan kembali hubungannya? Oke, silakan dari Eta. Saya rasa yang paling senior ya. Iya. Nanti juga menambahkan ya. Nanti junior nanti gawat ya. Makin beda pendapat. Jadi kalau awalnya dulu grup kami ini, kelompok kami ini banyak lah, 17, di atas 17 riding sama-sama. Dan memang sudah umum itu kalau riding sebesar itu sangat susah untuk menemukan irama yang sama. Masing-masing kan, apalagi kalau lelah riding ya pasti keluar egonya. Dengan berjalannya waktu, semakin sering riding, nanti yang tidak cocok itu akan keluar sendiri. Oke. Akan memilih jadwal riding yang berbeda. Sehingga yang masih riding dengan kami, ya ini aja. Dan itu tidak perlu lagi ada penyesuaian karena sudah satu frekuensi bahasanya. Oke, jadi hukum alam nih ya, yang akhirnya tidak pas, merasa kurang cocok ya dengan sendirinya akan keluar dari barisan seperti itu ya. Betul. Oke, kalau untuk menjaga kekompakannya nih biar tetap solid dari yang tersisa nih, misalnya dari yang awalnya 17 keluar terus yang ada nih, itu bagaimana nih Kak? Selama riding Dan juga yang mungkin dalam teman-teman komunitas gitu ya. biasanya saling membuli. Karena itu bulian yang tulus ya. Saya mewakili orang yang sering terbuli di sini. Ya, bully yang membangun ya Pak ya. Ya joke ya. Tukar pengalaman, tukar pengetahuan dan joke. Banyak joke, banyak saling membuli yang positif. Artinya bukan membuli untuk menghancurkan orang ya. Oke. Pokoknya senang aja, Untuk ketawa mencairkan aja. suasana gitu ya. Jadi kalau kami selama riding kemarin dari Bajo sampai ke sini itu banyak banget tertawanya. Tertawa terus. Jalan macet itu yang di masuk Ende itu yang lagi di Poumbara ya, nah lagi itu ada kan ya macet tadi ya ketawa-ketawa aja. Gitu. Saya menertawakan Bang Katib karena saya bilang kalau Prambanan itu dibangun dalam semalam ya, Candi Prambanan. Ini 3 tahun katanya. Padahal itu abad 9, gimana gitu. tidak ada ketok magic ya, jadi lama waktunya. Oke. Nah, berarti selama 7 bulan ini ya, dari bulan berapa berarti ya? Dari sekitar Bentar, saya keliling Indonesia, kami keliling Indonesia itu tahun 2021 sampai 2022. Oke. Kemudian sebelum itu udah riding kemana-mana. Kemudian ke keliling Asia Tenggara adalah 2023 kemarin. Itu 2,5 bulan, 3 bulan. Ini riding pendek aja ini ke Flores. Jadi Senang aja. Ya 2 minggu tuh pendek. Kangen Bang Katib. Oke. Kangen teman-teman di sini. Jadi kita ke Flores. Nah, selama di Eni nanti rencananya mau kemana saja nih? Belum tahu, itulah seninya riding. Belum tahu besok mau kemana. Malam tidur dapat inspirasi, besok kita jalan gitu ya. Oh, yang jelas besok kita harus cari laundry ya. Sudah 3 hari nih riding. Dan kita punya janjian ini mau dating dengan Bang Katib dan teman-teman di pantai Kota Kota Raja. Raja. Oke, baik. Nah, ini khusus untuk Kak Rica dan Kak Chandra nih.
pernah tidak ketika riding, oke lah ini komitmen ya seperti yang disampaikan oleh Kak Vincent, rindu rumah, perasaan ingin pulang secepat-cepatnya misalnya nih. Ada satu waktu, aduh kangen istri nih, kangen anak-anak misalnya, kangen suasana rumah, homesick pernah tidak nih? Hati-hati cari jawaban ini. Pikirkan dalam-dalam. Ini jawaban jujur atau gimana ya? Ini khawatir istri saya juga dengar nih sekarang. Ya, tapi terus terang karena riding itu merupakan hobi kita, jadi bisa dibilang ya ketika riding saya lupa rumah gitu. Tapi ketika di rumah tidak lupa riding. Iya. Jadi begitu saja dari saya. Nggak lebih pas. Silakan Kak Richard lanjutkan dia. Jadi dalam perjalanan tidak pernah homesick ya? Iya, tidak pernah. Homesick. Oke, baiklah. Kalau sebenarnya kita itu ketika diberikan izin oleh istri, artinya kita kan enjoy ya, enjoy. Untuk kangen istri, kangen anak, ya benar, pasti kan kita bisa video call ya. Tapi yang paling terpenting dalam tim ini adalah kita ini riding bersama kedua orang tua kita. Pak Vincent sama Bu Evi ini sudah kita anggap sebagai orang tua kita sendiri. Jadi apapun yang kita diskusikan, kita curhat pun ya kita curhat ke kedua orang tua kita. Jadi kita selalu diberikan nasihat yang positif, hal-hal yang positif. Ya seperti yang tadi Pak Vincent sampaikan, bully yang positif, ya kan? Itu untuk membangun kita ya, membangun karakter kita ya. Saya sama Chandra gitu. Jadi selama kita touring itu ada hal-hal yang banyak hal yang positif yang kita pelajari, yang kita terima, nasihat, ya kan? Nasihat yang membangun, banyak nasihat yang membangun. Sehingga dari situ ya kita tuh menganggap bahwa ketika kita touring, inilah rumah kita, ya kan? Yes, kita kangen sama istri sama anak kita, iya. Tapi ketika kita bisa memisahkan itu, ya, kita bisa touring dengan aman dan lancar. Bukan begitu Kak Chandra? Betul. Jadi bisa bilang different family ya, Yes. ya kita riding dengan family yang lain. jadi bisa dipisahkan gitu Kak ya. Oke. Ini ada yang bertanya lagi, saya bacakan dulu. Selamat malam untuk semuanya di studio. Ya, selamat malam. Ini dengan Yerjok yang ada di Maurole. Keren sekali nih KE semua ya untuk aksi ridingnya. Namun yang perlu saya tanyakan nih, ketika menghadapi medan yang paling sulit, ini di daerah mana? Kemudian pernah tidak misalnya ada hal yang harus mengharuskan teman-teman semua harus nginep di luar rencana nih? Oke, silahkan. Pernah nggak ya? Ingat dulu, ini saking banyaknya sampai lupa ya. Coba mengingat-ingat. Tapi kalau selalu dibilang yang paling sulit itu bisa dibilang upahnya ya, tanda itu. Aduh, itu kita ngobrolin soal itu bisa sampai berminggu-minggu karena saking serunya. Jadi contohnya kita pernah Pantura Flores ya waktu itu pertama kali. Waduh, tuh mungkin sebulan lebih ya kita masih ngomongin soal itu karena waktu itu kan jalannya super hancur waktu itu ya. Dan kita sempat kemalaman di jalan, turun ke sungai ya malam-malam gelap-gelap lewat itu luar biasa. Jadi hal-hal yang buat kita sangat challenging atau sulit itu justru membuat kita menjadi bukan lebih baik ya, tapi itu sangat menyenangkan dan membuat kita skillnya naik lah kira-kira gitu ya. Naik level gitu ya. Iya mungkin ya. Ada satu lagi pengalaman kita di Tambora ya waktu itu ya. Oh iya, di Tambora. Jadi di Tambora itu ceritanya begini ya, singkat aja. Jadi ada Gunung Tambora. Biasanya orang dari daerah Dompu ke Kadindi nonton itu terus balik. Nah kami nyoba muterin Gunung Tambora balik lagi, looping gitu. Dan kami tanya dulu ke warga setempat, ke salah satu anggota DPRD di Dompu. Mereka jawab, tenang Pak Vincent, ini jalan negara, mulus aspal semua. Oke, kita coba. Percaya dong sama anggota DPRD kan ya. Coba. Saya tanya lagi sama Babinsa, mereka bilang aman Bapak, ini semua jalan negara, aspal, hot mix. Oke. Tapi mereka yang kami jumpai adalah ada sekitar 30 sungai tanpa jembatan. Jalannya aspal, cuman sungai tanpa jembatan. Ya mereka nggak bohong sih. Saya juga nggak nanya, kalau logika saya aspal berarti ada jembatannya. Jadi kami harus naik turun sungai.
dan cukup besar sungainya. Dan di situ ya belajar, ada Chandra juga di situ bahwa how to survive. Dan kami mengalami dehidrasi, Panas sekali ya. benar-benar dehidrasi karena air yang kami punya waktu itu ada mobil mogok penuh anak-anak bayi, ibu-ibunya kesulitan mau bikin susu. Jadi kami kasihkan air, gampang lah air. Ternyata masih jauh sekali tanpa ada supply. Jadi kami dehidrasi dan seterusnya. Tapi ya selamat. Dan setelah itu rewardnya adalah, itu kemarin seru banget itu. Dan itu akan diulang kembali. Mungkin berapa tahun lagi akan ngomongin barang yang sama. Jadi ada rewardnya yang paling susah. Oke. Nah tadi pernah tidak nih ada kejadian misalnya di luar planning nih ya, harusnya misalnya malam ini ke tempat ini atau hari ini ke sini tapi tetap berubah karena situasi dan kondisi? Ada. Pernah ya, pas awal pertama kita touring dari Kuala Lumpur ya, Kuala Lumpur maunya kita ke sampai lupa saya, pokoknya agak jauh ya. Tapi hari pertama riding itu selalu paling lama, berangkatnya paling siang. Karena prepare semuanya, jadi aduh nggak bisa kayaknya kemalaman. Ya udah kita putuskan adjust yang sampai kotanya tidak terlalu jauh karena itu benar-benar hari pertama dan hari pertama riding di luar negeri. Ya kan masih bingung ya. Itu tadi. Jadi harus memang kita harus fleksibel ya. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya kita harus. Jadi fleksibel ya, tergantung situasi di lapangan. Tetap ada planning, tapi ya fleksibel juga. Jangan dilawan alam ini. Baik. Nah kemudian nih tadi diceritakan oleh Kak Vincent ketika di Laos ini susah ketika komunikasi saling tidak paham ya dengan warga setempat. Ketika di Indonesia misalnya di satu daerah tertentu, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Miskomunikasi karena di daerah yang dituju itu belum ada atau tidak ada yang mengerti bahasa Indonesia. Kalau ke pedalaman-pedalaman itu kan ada tuh daerah-daerahnya. Apakah pernah alami seperti itu juga? Pernah di Bajawa. Bulan November kemarin. Kabupaten sebelah ya. Mungkin saya yang tidak paham ya. Ada mama-mama yang saya kesasar ya, daerah bambu apa ya, deket Bajawa gitu kok. Saya kesasar dan kemudian saya tanya sama mama-mama, dia berusaha menjelaskan seriously, dia effort gitu loh, usaha menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang campur logat lokal ya. Saya yang salah, saya nggak paham. Jadi, menggunakan bahasa Indonesia, cuma logatnya itu yang mungkin kayaknya bahasa Indonesia. Tapi dicampur, jadi kita juga. Jadi saya bingung. Mau ngapain ini? Mana orang mulut kan bicaranya kan cuma cepet ya. Oh dia sudah benar-benar effort, berusaha lebih pelan. Terus kemana? Tapi saya appreciate itu yang membuat saya balik lagi, ketulusan orang untuk berusaha ngasih tahu ke saya. Terus kemana kan habis itu pakai bahasa lokal lah, bingung saya. Mana belum familiar lagi dengan nama-nama daerahnya juga ya. Oke. Tapi selama ini ketika touring nih mungkin dari berempat ini, apakah ada bahasa-bahasa daerah yang nyangkut nih, yang kena misalnya yang oke lah saya bisa walaupun tidak banyak gitu. Ada seperti itu? Kalau bahasa secara luas mungkin tidak ya, karena kita terlalu cepat untuk lewat. Tapi potongan-potongan kata itu ada aja yang nyangkut ya. Kayak di daerah Sumbawa ya, Lembo Ade sampai sekarang juga kita tetap ingat gitu. Karena itu memang filsafatnya gede juga, tinggi banget gitu ya filosofinya. Kalau di Flores ini 7 kali sudah ada di Flores nih touring ke sini. Apa yang teringat di bahasa lokalnya nih? Di Wolobobo kemarin kayaknya pingin banget ada tulisan apa itu yang katanya bahasa lokal. Silakan Bapak Richard. Apa yang bahasa apa nih, bahasa mana yang pernah nyangkut nih, yang sudah nyangkut? Itu mungkin dialek aja ya, dialek gitu. Adi kasih masuk itu sandal di dalam, dia sampai Bapak Kos lihat ya. Itu yang benar-benar masuk buat dia. Ingin banget kali sih. Karena kasih masuk sandal di dalam itu ya. Biar jangan ketahuan ya. Ini jangan-jangan pernah punya pengalaman ya. Ingat masa lalu kayaknya. Oke, kalau Kak Chandra mungkin ada? Ya yang berkesan yang saya ingat itu ketika kami riding di jalur Pantura Flores ini ya. Ketika itu siang-siang hari sangat haus sekali ya, panas gitu. Jadi kita tidak ada tadi Pak Vincent ceritanya, air kita sudah kita berikan kepada ibu-ibu yang punya anak tadi. Kemudian kita mau beli air nih. Kita lihat
biasanya kan kalau kita di Jawa ya, toko kelontong kecil itu kita bilang warung ya. Iya. Ya, kita bertanyalah di situ. Mau numpang tanya warung di mana yang terdekat ya? Oke. Wah, warung jauh sekali dari sini. Wah, kita kan kaget ya. Oh ini ya warung yang jual air minum, air apa saja, air mineral. Oh itu di sini kios, bukan warung. Kalau warung itu warung makan katanya gitu. Oke, jadi ya itu yang kita ya, salah tangkap ya. Jadi, Iya, hal-hal yang menjadi ini ya ciri khas dari daerah tertentu ya. Iya, iya. Oke. Nah, ini kita sudah di penghujung waktu juga. Saya ingin tahu nih dari masing-masing rider kita. Wih. Mungkin dari ladies first ya, dari ini Evi dulu, nanti bergilir Kak Chandra, kemudian Kak Richard dan Kak Vincent. Apa nih hal baik yang bisa diberikan kepada pendengar kita, inspirasi dari kegiatan-kegiatan touring ini kan tidak selamanya hanya untuk have fun saja, tapi ada hal-hal baik nih yang bisa dibagikan, pengalaman atau ide, silahkan. Oke, jadi kalau ingin saya sampaikan untuk semua orang, bukan perluas wawasan ya, seringlah jalan-jalan. Maksudnya mengeksplor, selalu ada yang bisa kita pelajari dan membuka wawasan kita. Indonesia tuh indah banget, budayanya luar biasa, orangnya juga luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar kemana-mana dan mengeksplor Indonesia. Kalau bisa nanti sampai ke mancanegara. Oke. Belajar dengan berjalan ya. Iya. Oke. Kak Chandra, silakan. Oke, ya. Pesan saya terutama untuk semua rider yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, bahwa ketika kita berada di jalan itu, bahwa kita semua ini bersaudara ya. Jadi tidak berkaitan dengan kubikasi mesin, cc kecil, cc besar, perempuan, laki-laki, semua itu bersaudara. Jadi selalu respect satu sama lain. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak E. Kak Saya. Richard, ya. Oke. Kalau dari saya, yang pertama adalah ketika saya touring atau kita touring, kita banyak belajar tentang culture, budaya dari daerah di mana kita tuju atau kita lewatin. Dari situ membuat kita belajar bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara kita untuk mengasihi sesama, ya. Ketika kita melihat senyuman anak-anak kecil yang kita temuin, itu sesuatu yang luar biasa untuk kita. Jadi dari saya, untuk para riders yang mendengarkan siaran malam ini, ayo kita touring tapi kita memiliki hal yang positif ya. Touring bukan berarti kita harus kebut-kebutan, enggak. Ya. Tapi bagaimana touring itu kita membawa silaturahmi kita kepada teman-teman kita yang ada di daerah yang kita tuju. Seperti malam hari ini. Ini silaturahmi kita dengan Bang Katib di sini, Bang Andara, dan bapak kita yang di pojok sana ya. Itu silaturahmi kita ya. Kita saling kenal ya. Itu aja sih dari saya. Oke, dapat teman baru juga gitu ya. Oke, Kak Vincent silakan. Kalau saya ya, kami kan memang senang traveling, cuman modalnya memakai sepeda motor. Ya. Dan itu sudah dilakukan cukup lama. Dari muda memang sudah suka naik motor. Yang kalau saya, pesan saya, hidup ini kan fasenya macam-macam ya. Bagi yang masih single, masih punya banyak waktu, senang riding, ya riding lah, traveling kemana-mana, jelajah Indonesia. Tapi nanti kemudian waktu mereka sudah mulai memilih pasangan, membangun rumah tangga, punya anak, ya mungkin harus dikurangi, fasenya turun dulu. Tapi jangan dibunuh kegemaran untuk traveling, riding. Hidupnya ada fasenya. Nanti umur 40 mungkin bisa mulai lagi, lanjut lagi sampai seperti kami yang sudah di atas 50. Jadi semua ada fasenya, nikmatin aja, never stop riding. Asik, tepuk tangannya dulu nih. Ini benar-benar rider sejati ya, never stop riding ya. Ada masa up and down gitu ya Kak ya. Tapi tinggal disesuaikan tergantung dengan deal-dealannya bagaimana ya. Upetinya sebesar apa ya. Oke, ini mendengar RRI dimanapun Anda berada yang saat ini mengikuti kami di Labuan Bajo di FM 91,70 MHz,
di Aimere yang ada 89 MHz, di Nagekeo di FM 91,7 MHz, di Maumere di FM 88,7 MHz, dan di Lembata dan juga di Larantuka. Terima kasih untuk Anda yang mengikuti kami di Terrestrial Pro 1 RRI ataupun juga yang mengikuti kami di streaming www.rri.co.id maupun di mobile application RRI Digital. Terima kasih untuk teman-teman M8 Nusantara ya. KE Vincent ini satu kata lagi ya, kata lokal ya. KE ya, KE dan ini. Dua ya berarti malam ini ya. Dua ya. KE Vincent, KE Ricard, KE Chandra, ini Evi dan juga Bung Katib dan teman-teman ya yang sudah memfasilitasi teman-teman M8 Nusantara berbagi inspirasi bersama Pro 1 RRI ND. Saya Femi, kalau orang yang bilang Jao ya. Jao itu saya. Aku. Bahasa Indonesianya Jao ya. Bahasa dikit ya. Oke, Jao. Saya Femi, saudara mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sesaat lagi kita bersama dalam program Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Ingin tahu bagaimana caranya membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik? Bergabunglah bersama kami dalam acara Komunitas Bicara setiap hari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Di Komunitas Bicara, kami akan mengulas isu-isu sosial, mendengarkan pengalaman inspiratif dari komunitas lokal, dan tentu saja menciptakan ruang untuk kita semua saling berbagi. Dengarkan obrolan kami bersama tokoh-tokoh hebat dari berbagai komunitas di Flores dan Lembata, serta obrolan yang memotivasi dan menginspirasi. Anda juga bisa ikut berpartisipasi. Kirimkan pertanyaan Anda atau ide kreatif lainnya melalui media sosial, line telepon, dan WhatsApp Pro 1 RRIND. Jadi, dengarkan Komunitas Bicara di Pro 1 RRIND setiap hari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Karena Komunitas Bicara hadir untuk menginspirasi, menyatukan, dan merayakan keberagaman kita bersama-sama.